Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ditek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan ini. Emang kedatangan sebuah laptop ya. Ini Lenovo IDEA Pad 3 ya. IDEA Pad 3. Ini AMD ya, masih AMD prosesornya dan masih 4 GB. Keluhannya katanya yang pertama adalah WiFi sering putus nyambung ya. Jadi ketika WiFi terkoneksi ke WiFi itu jadi kadang-kadang putus gitu ya, hilang. Jadi kayak di forget lah gitu sih itunya. Nah, ketika di restart nyalain lagi itu ada lagi gitu, WiFi-nya bisa lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang blue screen ya. Jadi ketika kita pakai terus misalkan install sesuatu gitu ya, ini blue screen. Ini emang contoh kasus kemarin coba install HW monitor, ini langsung muter lah gitu ya, lama terus dia blue screen. Terus ini agak lemot juga walaupun secara spek ya memang Windows 11 dipasang di 4 GB gitu ya. Ini memorinya 4 GB. Terus ya 2 core ya AMD berapa saya emang lupa, nanti dikasih tulisan mungkin ya. Memang sudah cukup berat sih kalau pakai Windows 11, tapi nggak sampai lemot banget lah gitu ya harusnya ya. Karena ini asumsi awal itu adalah harddisknya ya. Ternyata pas Mang buka ini bukan harddisk, sudah NVMe gitu. Terus ya mungkin ini bisa berbagai macam asumsi ya. Yang pertama Windows-nya mungkin harus diinstal ulang. Tapi yang kedua adalah BIOS-nya ya. BIOS-nya coba Mang cek gitu, tidak up to date. Nanti kita Mang kasih lihat lah mungkin ya. Nah ini kemarin Mang sempat buka gitu ya. Ini kebetulan kalau yang tipe kayak gini nggak terlalu susah ya. Bukannya ini nggak buka baut-baut ini nih. Ini langsung bisa dibuka, nggak terlalu susah ya kayak beberapa merek laptop yang lain. Nah ini gampang banget, langsung dibuka dan ini kelihatan. Nah ini NVMe-nya ya, ini WiFi-nya, ini ada bekas harddisk nih, ini ada untuk colokan harddisknya juga nih, cuman kayaknya dicabut ya karena ganti NVMe. Asumsi awal emang sih nyangkanya ini masih harddisk, ternyata karena lemot ya, ternyata sudah NVMe. Berarti kan yang bermasalah mungkin bukan di storage-nya ya, mungkin di BIOS atau Windows-nya yang rusak gitu ya. Jadi mungkin nanti Mang akan coba beberapa cara. Yang pertama cek update BIOS-nya ya, BIOS kita coba update gitu BIOS-nya. Satu lagi kalau tetap masih belum bisa, kita akan coba install ulang ya si Windows-nya gitu ya, Windows 11-nya. Oke, kita coba cek dulu BIOS ya. Kebetulan kalau Lenovo nggak susah ya untuk cek BIOS-nya atau update BIOS-nya. Dia ada di Microsoft Storage, maaf, di Microsoft Store ya, di sini nih. Nanti bisa download namanya Lenovo Vantage gitu ya kalau nggak salah. Ya, Lenovo Vantage. Ini cari aja download dan lain-lain ya. Nah, ini kebetulan emang udah install ya. Ini udah install, kita coba buka. Nah, ini nanti kalau minta periksa pembaruan ya, tinggal diklik aja periksa pembaruan. Tapi ingat coba dulu di backup ya, disalin semua gitu si apa namanya, si nomor seri, nomor produk, dan versi BIOS-nya kita klik salin ya, biar aman. Nah ini udah ya, udah masuk ke keyboard. Nah ini periksa pembaruan ya, klik periksa pembaruan. Nanti ini akan ngecek update ya, klik update. Kemarin sempat coba ya, ternyata si BIOS-nya itu tidak mau install langsung ya, update BIOS-nya itu. Jadi mungkin nanti coba manual ya, pakai USB. Nah ini dia ya, memindai 67%, 68, nanti sampai selesai ya. Kita lihat. Coba kita lihat detailnya. Nah ini ya,
Ini gagal install nih. Yang BIOS-nya ya. Yang BIOS-nya gagal install ya. Mungkin Mang akan coba install manual ya. Pakai USB mudah-mudahan bisa gitu. Kalau driver yang lain ini kayak AMD driver dan lain-lain ini masih bisa diinstal. Kayaknya kita coba manual aja. Jadi nggak pakai aplikasi ini, bisa pakai USB gitu ya, di install di Windows-nya. Oke, dicek ya, disimak ya. Oke, untuk update BIOS secara manual ya, kita harus download dulu softwarenya. Karena kalau pakai yang aplikasi Vantage itu tidak bisa gitu ya. Kita download dulu softwarenya. Seperti biasa kita buka browser ya. Lalu kita ketik ya Lenovo Support. Nanti diklik aja yang paling atas gitu ya. Nah ini komputer yang dinyalakan adalah laptop yang kita akan update BIOS-nya ya, biar kedetek langsung ya. Yang dalam hal ini Mang ya ini ya tinggal klik detect produk ya. Nah, nanti kelihatan. Nah, ini dia ya. Produknya itu adalah IdeaPad 14A DA05 ya, laptop. Nah, ini yang kita coba update BIOS-nya ya. Nah, udah itu kita klik driver and software ya. Nah, ini klik manual update, lalu masuk ke menu BIOS ya. Nah, ini yang pilih yang paling akhir aja ya, di download. Tunggu dulu download ya. Sampai selesai. Nanti kalau udah selesai baru kita install ya. Kita install ini yang E8CN41 ini kita install gitu ya. Oke ya. Nah, ini udah mau selesai. Oke. Kita tinggal tinggal diinstal aja ya nanti ya. Nah, ini ya softwarenya kita nanti tinggal diinstal aja ya. Oke, ini ya run sebagai administrator. Cara installnya ya, kita klik yes untuk aplikasi tadi yang sudah kita download ya. Ini kita tinggal next aja ya, next, save gitu ya, next lagi, kita install aja, tunggu ya, nanti keluar ya menu gitu ya, tampilan untuk update BIOS-nya ya, update BIOS dari laptop ini. Karena yang kalau pakai yang Vantage ya tidak bisa gitu, jadi kita harus flash BIOS-nya atau update BIOS-nya manual ya. Memang maaf nih agak goyang-goyang ya, kebetulan nggak pakai tripod lah, itu yang rekamnya pakai pakai tangan gitu ya, pakai HP di tangan. Ini lagi menginisial atau membaca BIOS-nya. Nah, dia nge-restart ya, nge-restart. Kita tunggu ya. Nah, ini dia ya. Jadi tadi kalau sudah diklik secara manual gitu ya, flashnya ini dia nge-flash restart lalu nge-flash ya, nge-flash BIOS-nya. Kita tunggu ya. Nah, ini dia lagi proses ya, ngecek BIOS dan juga
ROM yang ada di BIOSnya mungkin ya. Nah, sekaligus ngupdate juga BIOSnya, mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Oke, ini udah boot ya, masuk Windows. Kita tunggu. Oke. Iya. Kita coba cek ya untuk BIOS infonya. Nah, ini ya. BIOS update-nya sudah yang tadi di-download ya. Yang terbaru. Nah, itu ya tadi cara update BIOS secara manual gitu. Ini digunakan kalau kita menggunakan aplikasi atau software itu tidak bisa ya. Langsung dari Lenovo Vantage yang ada di Microsoft Apps-nya gitu ya. Nah, kita menggunakan secara manual, kita download dulu lalu install, lalu biarkan si aplikasi Lenovo-nya itu nge-update atau nge-flash BIOS-nya gitu ya. Dan hasilnya Bang sudah coba ya, aman ya. Jadi yang biasanya blue screen tidak ada lagi blue screen ya. Terus yang yang wifi-nya itu turun naik, ini sudah bisa koneksi terus gitu ya. Biasanya kalau wifi-nya suka nyambung berapa lama putus gitu ya. Kita harus restart dulu si laptopnya. Sekarang baru nyambung lagi gitu ya. Nah, sekarang nggak perlu seperti itu ya. Sekarang sudah terkoneksi dengan baik gitu. Itu ya mungkin untuk video kali ini ya, seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.